نفعنا الله بهم بعلومهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka futuhal arifin wa nawwir basairana bi idwaril fani wal yakin waj'al a'malana khalisatan wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin habdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ikhwan sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita dipertemukan kembali untuk sama-sama melanjutkan membaca kitab Matan Abi Suja. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita dan bisa menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin dahra dahidin. Kemudian berkata pengarang yaitu Imam Abi Suja rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi bi ulumi fid darani amin. Faslun ay hadza faslun walladhi yuzibul ghusla sittatu asya'. Salah satu tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u wa hiya iltiqa'ul hitanaini wa inzalul mani wal mautu. Ila akhir. Kemudian pembahasan kita pada hari ini pada masalah sesuatu yang mewajibkan mandi. Walladzi yujibul ghusla, dan sesuatu yang mewajibkan mandi. Maksudnya penyebab-penyebab kita wajib melaksanakan mandi itu sittatu asya' ialah ada 6 perkara. Yang pertama, salah satun tashtariku fiha rijal wan nisa, ada 3 perkara yang berserikat. Artinya laki-laki dan perempuan, ar-rijal wan nisa, artinya bisa jatuh pada laki-laki, bisa jatuh pada perempuan. Yaitu yang pertama, wahiyya iltiqa'ul hitanain, bertemunya 2 sesunatan. Ini ada yang mengibaratkan bertemunya 2 sesunatan, ada yang ibaratkan tenggelamnya hasyafah. Artinya bertemu 2 sesunatan ini apabila hasyafah kepalanya itu tenggelam ke dalam faraj, kemaluan. Baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, maka hukumnya adalah junub, maka itu akan menyebabkan wajib mandi. Kemaluan depan ataupun kemaluan belakang sama hukumnya, mewajibkan mandi. Walaupun laki-laki dengan laki-laki. Andai kata laki-laki dan laki-laki juga junub. Kita tidak membahas masalah halalnya ya, masalah junubnya. Wan nisa'u, kemudian yang berikutnya wa inzalul mani, dan keluar mani. Nah, keluar mani juga sama, laki-laki dan perempuan apabila keluar mani maka sama-sama akan menyebabkan mandi. Baik itu dengan cara bersetubuh, dengan cara mungkin onani atau lain sebagainya. Mimpi, menghayal, apabila keluar mani maka wajib mandi. Wal mautu, dan mati. Nah, orang yang mati juga wajib dimandikan, tapi ini yang wajib bagi yang hidup, bukan bagi yang mati. Terus kasusnya bagaimana sekarang, kasus COVID ini katanya tidak dimandikan. Kalau memang itu mendatangkan kemudaratan, apa boleh buat? Kalau itu memang mendatangkan kemudaratan, apa boleh buat? Wa salasatun takhtassu bihan nisa, dan ada 3 perkara yang tertentu dengan perempuan. Laki-laki tidak bisa, cuman perempuan. Wahiyal haidu, yaitu haid, wan nifas wal wiladatu, dan melahirkan. 3 macam ini juga menyebabkan wajib mandi, ini tertentu bagi perempuan. Itu di layar kita ada tabelnya, ialah mewajibkan mandi, keluar mani, mati, kemudian bertemu 2 sesunatan. Itu laki-laki dan perempuan, haid, nifas, dan wiladah khusus perempuan. Kemudian yang berikutnya, faslun wa faraidul ghusli salah satu asya', dan rukun-rukun mandi itu ialah ada 3 perkara. Yang pertama, salah satu asya', yang pertama an-niyatu ialah niat. Jadi kita berniat
Berniat pada ketika awal-awal kita membasuh badan. Jangan sudah selesai baru niat, jangan awal ya, awal niat. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis in kanat ala badani, dan menghilangkan najis jikalau adalah najisnya itu ada di badan. Maksudnya najisnya najis ainiyah, bukan najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah cukup 1 kali siraman untuk hadas dan untuk najis. Tapi kalau najisnya najis ainiyah, maka tidak cukup, harus hilangkan dulu najisnya. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang sedikit salah paham, artinya di badan kita ini harus suci dari najis dulu, baru kita mandi hadas. Maksudnya tidak begitu. Maksudnya anggota yang kita basuh itu harus kita sucikan dari najis dulu, baru kita mensucikan dari hadas. Andai kata umpamanya tangan kita najis, lalu kita menyiram kepala, dan kepala kita ini tidak ada najisnya. Kita siram kepala, niat mengangkatkan hadas besar. Cukuplah itu, cukup aja. Kepala kita udah terangkat hadasnya. Nah, maksudnya ini anggota yang kita basuh itu, apabila kita sedang membasuh tangan, maka tangan yang kita basuh itu harus kita sucikan dulu najisnya. Umpamanya niatnya di kepala, waktu kita nyiram kepala sudah niat, kita niat mandi hadas besar. Tangan kita masih najis. Kemudian sebelum kita basuh tangan, kita bersihkan dulu najisnya, kita buang najisnya, kita cuci dulu. Cukup aja habis itu. Tapi habis mencucikan najis tadi, kita basuh lagi tangan tadi untuk mengangkatkan hadas besarnya. Nah, itu cukup. Kalau kita nih insya Allah mau mandi 2-3 kali siramannya. Jadi niatan yang pertama sudah cukup semua. Siraman yang wangi. Kan kita tuh mandi, basahin semua dulu. Baru kita sabun, siram lagi. Jadi cukup aja itu. Insya Allah. Kemudian yang berikutnya, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati, menyampaikan air kepada sekalian rambut dan sekalian kulit. Jadi semua rambut dan semua kulit seluruh tubuh itu harus sampai air, tidak boleh tidak sampai. Maka tidak boleh ada sesuatu yang menegah. Maka bagi perempuan hati-hati, jangan pakai kotek. Nah, waktu haid ya Pak Ustaz pakai kotek. Kan nanti selesai haid mandinya gimana? Nah, kotek itu menegah air, jangan pakai kotek. Hati-hati. Sekarang tuh ada pewarna di sini tuh ada perempuan bilang, nah itu tidak masuk air, juga hati-hati dibersihkan betul-betul. Jadi apa yang menegah sampainya air ke kulit itu menyebabkan tidak sahnya mandi. Rambut kalau pakai semir yang seperti cat, semirannya yang semiran melapis, bukan semiran yang seperti pacar lain. Semirannya itu yang melapis kayak semiran hitam, itu kan banyaknya biasanya melapisi. Nah, itu juga tidak menyebabkan tidak masuknya air ke bulu itu, ke dalam. Maka juga menyebabkan tidak sahnya mandi. Jadi hati-hati. Kemudian wasunanuhu, adapun sunahnya mandi khamsatu asya'i, ada 5 perkara. At-tasmiyatu, yang pertama membaca bismillah. Sebelum kita mandi sama seperti wudu, membaca bismillah, wal wudu'u qablahu, dan berwudu sebelum mandi. Nah, jadi di sini wudu di sini sama seperti wudu yang biasa tadi. Sebelum wudu itu masukkan air ke hidung, membasuh tapak tangan, baca bismillah, masuk air ke hidung, masukkan ke mulut, berwudu dengan sempurna. Kemudian sebelum kita mandi baca bismillah lagi. Jadi bismillahnya lain lagi. Tapi ini kalau mandinya tidak di dalam WC. Kalau mandinya kamar mandi kita sekaligus ada WC-nya, tak boleh kita baca bismillah. Kebiasaan kita zaman sekarang ini hampir rata-rata kamar mandi itu digabung dengan WC. Maka bagusnya kalau bisa kita bikin rumah tuh kamar mandi dan WC itu harus kita bedakan. Nah, di kamar mandi jangan kita jadikan WC tempat kencing. Jangan. Jadi khusus di WC kita kencingnya. Maka di kamar mandi kita boleh membaca bismillah, boleh baca doa dan lain sebagainya. Nah, itu yang kadang-kadang kita kurang pas. Kemudian yang berikutnya wa imrarul yadi alal jasadi, melewatkan tangan atas badan, maksudnya menggosok. Nah, sunnah kita menggosok agar kita tidak berbeda dengan ada sebagian ulama,
Ulama-ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah juga termasuk Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu mensyaratkan, mewajibkan digosok. Wajib menggosok, yang mana sampai kita menggosok itu wajib kita gosok. Maka sunnah. Wal mualatu dan mualat. Mualat itu berturut-turut, artinya tidak putus-putus. Tapi putus-putus boleh aja mandi itu. Habis malam-malam mandi cuma separuh badan, dari pinggang ke bawah. Basuh, udah niatan mandi. Udah selesai. Besok cuma nyambung aja lagi yang atas sampai ke pinggang aja umpamanya kalau bisa. Boleh aja. Boleh aja, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya mualat. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri, itu juga sunnah. Cek. Kemudian faslun ayat faslun wal igtisalatul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Dan bermula mandi sunnah itu ialah ada 17 mandi. Ada 17 macam mandi sunnah. Yang pertama ghuslul jum'ati, mandi Jumat. Mandi Jumat itu waktunya mulai terbit fajar. Begitu sudah terbit fajar boleh mandi Jumat. Tapi yang paling afdol sebelum berangkat ke masjid. Wal aidaini, mandi 2 hari raya. Mandi 2 hari raya itu apabila telah lewat separuh malam hari raya. Jam 12 malam udah boleh mandi hari raya. Habis takbir keliling jam 12 malam boleh sudah. Kalau mandi Jumat khusus untuk orang yang ingin berangkat Jumat, berarti perempuan yang tidak ingin Jumat tidak disunahkan mandi Jumat. Laki-laki yang juga tidak niatan berangkat ke Jumat tidak dapat pahala niat mandi Jumat. Tapi kalau hari raya, mandi hari raya sunnah untuk semua orang, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak kecil. Wal istisqa'i, dan mandi istisqa, mandi minta hujan. Mandi minta hujan di sini sebenarnya istisqa di sini penjelasan dalam syarahnya itu kalau setelah kita sholat minta hujan, setelah sholat minta hujan, kemudian turun hujan, pada saat turun hujan yang pertama itu kita sunnah mandi. Maksudnya istisqa di sini bukan mandi meminta hujan itu sebelum, bukan. Setelah kita sholat minta hujan, kemudian turun hujan, jadi kita tuh mandi. Mandi itu menunjukkan kegembiraan. Jadi kita senang hujan itu turun. Bahkan di kubangan-kubangan, di selokan-selokan itu air yang mengalir ataupun tidak mengalir, kita mandi di situ. Menunjukkan gembira. Wal khusufi, mandi gerhana. Khusuf gerhana matahari. Wal khusufi gerhana bulan. Mandi gerhana sebelum melaksanakan sholat gerhana, sunnah mandi lebih dahulu. Wal ghuslu min ghuslil mait, dan mandi daripada karena memandikan mait. Setelah memandikan mait, kita juga sunnah mandi, karena menurut sebagian riwayat, sebagian pendapat ulama, orang yang setelah memandikan mait kemudian dia tidak mandi itu akan berakibat penyakit rematik. Tapi nggak tahu sih ilmiahnya betul apa tidak. Itu ulama bilang itu ilmiahnya nggak tahu. Kemudian lagi wal kafiri idza aslama, dan orang kafir apabila masuk Islam sunnah mandi. Tapi sunnah mandi kalau di masa kafirnya dia tidak pernah berhadas besar. Kalau di masa kafirnya dia pernah berhadas besar, pernah junub, pernah haid, pernah nifas umpamanya, maka setelah masuk Islam sebagian ulama mengatakan wajib dia mandi. Kemudian lagi wal majnuni, orang yang gila setelah sembuh maksudnya. Wal majnuni, orang gila, wal mukmalai, orang pingsan, ida afaqa, apabila sembuh keduanya. Orang gila sembuh sunnah mandi. Ini sunnah mandi kalau tidak diyakinkan di masa gilanya itu ada junub. Kalau di masa gilanya itu ada junub, maka wajib mandi. Sama orang yang pingsan, kalau di saat pingsannya tidak junub, maka sunnah mandi. Tapi kalau diyakinkan junub, maka wajib mandi. Wal ghuslu indal ihram, mandi pada ketika ingin berihram. Begitu sampai ke Jeddah, mau mengambil mikat di Jeddah, ikut pendapat ulama yang mengatakan Jeddah boleh ngambil mikat, maka sunnah kita sebelum memasang kain ihram itu, mandi lebih dahulu. Kemudian lagi wadukhuli Makkah, mandi karena masuk Mekah. Kan kita sudah pakai kain ihram, pokoknya sebelum masuk Mekah belum lagi, masih di Jeddah. Sebelum masuk Mekah sunnah mandi. Walil wukufi bi Arafah, dan sunnah mandi untuk wukuf di Arafah.
Untuk wukuf di Arafah juga sunnah mandi. Walil mabiti di Muzdalifah, dan untuk bermalam di Muzdalifah mandi. Walil birajimari salasi, dan untuk melontar jumrah yang 3. Walid tawafi, dan untuk tawaf. Wasa'i, dan untuk sa'i. Walidukhuli madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk masuk negeri Rasul SAW, yaitu Madinah. Nah, itu mandi. Nah, di dalam kitab lain, dalam matan lain itu banyak lagi tambahan-tambahan. Pokoknya setiap ingin mendatangi perkumpulan-perkumpulan, maka disunahkan kita tuh mandi. Nah, situ ada tabelnya. Jumat, Idain, Istisqa, Khusuf, sudah tadi Khusuf, min ghastil mayit, al-kafir. Jadi nyaman. Yang di PDF kita ini enak, ada tabel-tabelnya, ada pembagian-pembagiannya. Nah, jadi itu enak, lebih nyaman. Kemudian faslun wal mashu alal khufain, menyapu atas 2 khuf. Habis masalah mandi, sekarang kita yang ketiga menyapu 2 khuf. Khuf itu sedikit kita jelaskan sedikit. Khuf itu ialah sepatu yang tidak tembus air dan tahan dibawa berjalan, artinya kuat untuk dibawa berjalan jauh dan tingginya sampai menutup mata kaki. Jadi batasan khuf yang dibolehkan di sini, yang kita maksud sini ialah sepatu yang tidak tembus air, terkecuali lewat jahitan-jahitan. Kalau lewat jahitan-jahitannya itu wajar saja. Artinya bahannya tidak tembus air, mungkin karet, mungkin dari bahan kulit, dan kuat untuk dibawa berjalan jauh, dan juga menutupi mata kaki. Nah, itu 3 anunya. Menyapu 2 khuf itu jaizun, ialah hukumnya boleh bisalah satu syara'ita, dengan 3 syarat. Nah, maksudan menyapu 2 khuf ini, kita berwudu, kita memakai khuf, pakai khuf nih, kemudian kita berwudu. Berwudunya cuman basuh wajah, basuh tangan, sapu kepala, kemudian kakinya nggak perlu dipacul sepatunya, cukup disapu saja, khufnya itu disapu saja dengan air, sapu dengan tangan yang basah. Nah, ini boleh dengan beberapa 3 syarat. Yang pertama, ayyabtadi'a lubsahuma, memulai seseorang akan memakai 2 khuf tadi ba'da kamali thaharati, setelah sempurna bersuci. Jadi kita syaratnya waktu kita memasang khuf itu di saat kita dalam keadaan selesai berwudu, sudah bersuci. Kalau kita di Indonesia ini yang cukup pakai sepatu bot. Nah, sepatu bot. Nanti sekali-sekali kalau kerja di sawit pakai sepatu bot itu, sebelum memasang sepatu bot, wudu dulu, kemudian pasang sepatu bot. Nanti setelah masuk salat zuhur, jangan pacul sepatu botnya, biarin aja. Wudu, basuh wajah, cuci tangan, basuh saat cuci tangan, sapu kepala, kemudian sapu sepatu botnya. Salat dengan sepatu botnya. Jangan dilepas batal nanti. Wa ayakuna satirani lima halil ghuslil fardi minal qidamain. Ayakuna, dan adalah syaratnya 2 khuf itu satirani, menutup. Ada disebutkan 5 halil ghuslil fardi, bagi tempat yang wajib dibasuh minal qidamain, daripada 2 kaki, yaitu sampai menutupi mata kaki, tingginya menutupi mata kaki. Wa yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, dan adalah 2 khuf itu dari bahan, mimma daripada sesuatu, dari bahan, yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, yang memungkinkan berbolak-balik berjalan atasnya. Kalau kaos stocking menutupi juga, tapi kaos stocking kita bawa cabut kalau tanpa berlapis, itu tidak cukup. Maksudnya yang tahan sama sepatu bot tadi, sepatu polisi mungkin. Wayam sahul mukimu yauman walailatan, boleh menyapu orang yang mukim, orang yang tinggal di rumah, boleh menyapu sehari semalam. Jadi kita di rumah boleh, umpamanya musim dingin, pakai khuf di kaki ini untuk supaya nggak terasa dingin banget gitu, pakai khuf. Nah, jadi nanti khufnya itu nggak usah dilepas sehari semalam. Berwudunya bagaimana? Berwudunya cuma disapu khufnya saja. Khufnya saja disapu, tapi dengan syarat tadi memasangnya di waktu dalam keadaan bersuci. Wal musafiru salah satu ayamin, dan boleh menyapu oleh orang yang musafir salah satu ayamin bilayalihinna, 3 hari dengan malam-malamnya.
Wa ibtida'ul muddati min hina yuhdisu ba'da lubsil khufain. Wa ibtida'ul muddati, dan mulai waktu, maksudnya waktu menghitung orang mukim sehari semalam, orang musafir 3 hari 3 malam, itu mulai menghitungnya min hina yuhdisu, mulai sejak berhadas, ba'da lubsil khufain, setelah memasang dua khuf. Nah, jadi bukan mulai memasang menghitungnya. Dia memasang khuf pagi jam 6. Memasang khuf pagi jam 6. Kemudian dia tidak batal sampai asar jam 3. Jam 3 baru batal. Maka sehari semalamnya itu dihitung mulai asar itu. Berarti dia boleh menyapu sampai asar besok. Untuk orang yang mukim. Walaupun dia memasangnya pagi. Jadi batasannya adalah mulai sejak berhadasnya. Kemudian fa'in masaha fil hadiri summa safaro au masaha fis safari summa aqama atama masa mukimin. Fa'in masaha, kalau menyapu seseorang fil hadir di waktu tidak musafir. Summa safara, kemudian musafir. Au masaha fis safari, atau menyapu dia di waktu musafir, summa aqama, kemudian bermukim sampai tempat tujuan. Maka masaha mukimi atamma masha musimi mukimin, menyempurnakan dia akan sebagaimana menyapunya orang mukim. Nah, jadi sehari semalam jadinya, tidak boleh 3 hari 3 malam. Titik. Kemudian paslon ayhada paslon. Oh, belum. Wa yabtulul mashu bi salasati asya'a, dan batallah oleh menyapu itu dengan 3 perkara. Yang pertama bi khal'ihima, dengan melepas 2 khuf. Maksud melepas 2 khuf ini batal itu artinya dia tidak boleh menyapu lagi, dia harus baru dibasuh kakinya. Tapi kalau dia dalam ini Ustaz, umpamanya saya sudah berwudu tadi, berwudunya ialah sudah dengan menyapu khuf, basuh wajah, basuh tangan, sapu kepala, sapu khuf. Kemudian khufnya lepas. Apakah wudu saya batal? Enggak batal, tapi kakinya harus dibasuh. Boleh melanjutkan wudu yang tadi dengan membasuh kaki, boleh. Nah, jadi membasuh kaki aja lagi jadinya boleh. Diteruskan boleh, asal lama tidak batal. Itu boleh. Wain kidaul muddati, dan habisnya masa menyapu. Habis masa menyapu juga batal dia. Batal kakinya. Meneruskan boleh. Wama yujibul ghuslu, dan sesuatu ghusla, dan sesuatu yang mewajibkan mandi, keluar mani, pokoknya berhadas. Apabila berhadas, hadas besar, maka juga batal menyapu tadi, karena itu tidak bisa disapu kalau masalah mandi. Titik. Paslon ayat paslon. Wa syaraitu tayammumi khamsatu asya'a, bermula syarat-syarat tayamum itu ialah ada 5 perkara. Syarat-syarat tayamum ialah ada 5 perkara. Wujudul uzri, yang pertama adanya keuzuran. Wujudul uzri, adanya keuzuran, bisafarin au maradin, dengan sebab musafir atau sebab daring. Uzurnya uzur musafir, dalam di perjalanan kan sulit mencari air, atau dalam keadaan daring. Waduhuli waktu salati, syarat yang kedua masuk waktu salat. Jadi untuk bertayamum tuh harus masuk waktu. Sebelum masuk waktu tidak sah tayamum. Kita bertayamum untuk salat zuhur, sebelum masuk waktu zuhur tidak sah. Maka harus masuk waktu dulu. Hendak menyolatkan mayit, tidak ada air dengan bertayamum, maka waktunya adalah setelah selesai dimandikan. Apabila selesai dimandikan mayit itu, maka berarti masuk waktu mensolatkannya. Baru bertayamum. Syarat yang ketiga, wa talabul ma'i, mencari air. Mencari air ini kalau memang tidak ada air. Kalau karena sakit tidak perlu mencari air. Atau di tempat yang memang sudah kebiasaan tidak ada air, tidak perlu dicari air. Wa ta'azzara istimaluhu, dan uzur menggunakan air. Uzur menggunakan air. Wa i'wazuhu ba'da talabi, dan wa i'wazuhu, dan i'waznya dia ba'da talabi, setelah mencari air. Kemudian wa turabut tahiru alladzi lahu gubarun. Nah, jadi mencari air, uzur menggunakan air, kemudian dia mencari air. Kemudian
Waturabu at-tahiru, tanah yang suci. Bukan tanah yang najis. Kalau dalam mana itu tanah termasuk tanah yang najis itu tanah pekuburan yang sudah digali beberapa kali, karena tanah pekuburan itu di bawahnya itu bercampur dengan darah dan danur, maka dia najis. Ada yang mengatakan begitu. Jadi tanahnya harus suci, mensucikan. Nah, yang berikutnya alladilahu gubarun, yang tanahnya itu ada debunya. Jadi harus ada debunya. Kalau maaf kalau di kereta api itu, jok kereta api itu rasanya nggak ada debunya. Apalagi jok pesawat tuh rasanya nggak ada debunya itu. Nggak tahu sih mazhab yang lain bagaimana. Ada debunya. Fa'in khalatahu jisun aw ramalun lam yajus. Maka jikalau mencampur di sini yang menyatu dengan tanah itu jisun oleh kapur aw ramalun atau pasir lam yajus, maka tidak boleh. Nah, jadi kalau mencampur kapur kita tumbuk tidak cukup. Semen tidak cukup, walaupun itu bahan dari tanah dari bumi juga tidak cukup. Harus yang ada tanah yang ada debunya. Titik. Wa faraiduhu arba'atu asya, adapun rukun-rukun tayamum itu ialah ada 4 macam. An-niyatu, pertama niat. Wa masul wajhi, dan menyapu wajah. Niat itu bersamaan dengan kita memindah tanah. Setelah kita letakkan tangan kita di tanah yang ada debunya, begitu kita mengangkat, maka di situ harus ada niat. Sengaja aku bertayamum untuk membolehkan sholat. Kemudian menyapu wajah. Wa masul yadain ma'al mirfaqain, menyapu 2 tangan beserta 2 siku. Tertib dan tertib. Menyapu 2 tangan beserta siku. Menyapu. Kemudian Faraid tayamum, dalam tabel yang berikutnya sunanun tayamumi, sunah tayamum. Sunanuhu salah satu asya, yang pertama atas niatu baca bismillah. Wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan al yusra atas yang kiri, wal muwalatu, dan muwalat berturut-turut, artinya tidak putus-putus. Titik. Kemudian yang berikutnya walladzi yubtilu tayammuma, salah satu asya, dan sesuatu yang membatalkan tayamum ialah ada 3 perkara. Yang pertama ma'abatalal wudu, sesuatu yang membatalkan wudu. Apapun yang membatalkan wudu maka itu akan membatalkan dengan tayamum. Pertama. Yang kedua wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqtis shalah, melihat adanya air pada waktu belum melaksanakan shalah. Kita belum salat lagi, kemudian melihat ada air, maka batal tayamum kita. Apabila melihat ada air yang bisa digunakan maksudnya. Kalau adanya air, tapi airnya juga tidak bisa digunakan, ya percuma juga. Kemudian yang berikutnya, wariddatu, dan murtad. Orang yang murtad juga batal tayamumnya. Berbeda dengan wudu, kalau wudu itu murtad tidak membatalkan wudu, tapi kalau tayamum, murtad itu membatalkan tayamum. Titik. Wasahibul jabairi yamsahu alaiha, wasahibul jabairi, dan orang yang memiliki jabair. Jabair itu sesuatu yang diletakkan di anggota badan untuk menutupi luka, mungkin perban, kalau patah di semen. Nah, itu jabair namanya. Jabair itu sesuatu yang diletakkan di anggota badan yang sakit sehingga tidak masuk air. Nah, sahibul jabair, orang yang memiliki jabair, yamsahu alaiha, hendaklah menyapu dia, alaiha, atas itu jabair. Menyapu dengan air atas jabair tadi, wa yatayammamu, dan hendaklah bertayamum dia. Wa yusalli, dan salatlah dia, wala i'adata alaih, dan tidak wajib mengulang atasnya. Tapi tidak wajib mengulang itu in kana wada'aha, jikalau meletakkan dia akan jabair tadi ala tuhrin, dalam keadaan bersuci. Wa yatayammamu likulli faridatin, dan hendaklah bertayamum seseorang itu bagi tiap-tiap 1 kali fardu. Wa yusalli bitayammumin wahidin, dan salatlah dia dengan 1 kali tayamum itu masya'a minan nawafil, bilangan yang ia kehendaki daripada salat sunnah.
Untuk salat fardu sekali tayamum sekali saja, tapi untuk salat sunnah beberapa kali. Nah, untuk Sahihul Jabair tadi yang lebih lengkapnya memang harus baca syarahnya itu. Ada perincian-perincian yang agak panjang. Oke. Faslun hadza faslun. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilain. Bermula tiap-tiap sesuatu yang cair. Yang cair di sini maksudnya tidak beku, tidak juga cair ya. Artinya ma'in itu sesuatu yang bercelumur, yang basah. Kharaja minas sabilain, yang keluar daripada dua jalan. Kemaluan depan dan kemaluan belakang, apapun yang cair najisun, maka hukumnya najis. Apapun yang cair keluar daripada kedubur dan dubur, maka itu hukumnya najis. Illal maniya, terkecuali mani. Kalau mani tidak najis. Wa ghuslu jami'il abwal wal auras wajibun. Dan mencuci sekalian abwal wal auras, sekalian kencing dan tahi, wajibun, ialah hukumnya wajib. Jadi apapun yang keluar dari kemaluan depan kemaluan belakang tuh kalau dia bercelumur, kalau dia basah, basahnya itu najis. Kalau dia keras maka barangnya tidak najis. Kalau dia basah mutan najis. Umpama kita berak batu. Nah, batunya itu tidak najis. Kita cuci batu itu menjadi suci dia. Nah, sama dengan ayam itu kan berak telur dia. Kan ayam itu kemaluannya satu aja, beraknya telur dia. Nah, telurnya itu kalau dia basah berarti najisnya itu najis basahnya aja. Telurnya kita cuci menjadi suci. Jadi apapun yang keluar dari kemaluan depan kemaluan belakang itu kalau dia keras itu suci saja. Kalau dia basah mutan najis, bisa dibasuh. Tapi kalau dia lemah tidak keras, maka berarti najis, tidak bisa dibasuh. Membasuh kencing dan berak itu hukumnya wajib. Illal baulas sabiyya alladzi lam ya'kul ta'ama, terkecuali kencingnya anak laki-laki yang belum sampai 2 tahun, alladzi itu anak lam ya'kul ta'ama, yang belum memakan makanan. Maksudnya belum memakan makanan terkecuali susu ibunya. Belum makan di sini maksudnya belum makan sampai kenyang. Pernah sih dia makan, tapi cuman sesuapan, buah anggur sebiji, itu kan nggak mengenyangkan, maka masih hukum belum makan namanya. Nah, anak laki-laki yang masih belum makan apa-apa, masih di bawah umur 2 tahun, maka kencingnya itu tidak wajib dibasuh. Fa'inahu yathuru birasyil ma'i alaih, maka sesungguhnya suci kencing anak laki-laki tadi dengan dipercikkan air atasnya. Titik. Wala yufan syai'in minan najasati, dan tidaklah dimaafkan daripada sesuatu daripada najis ilal yasira, terkecuali sedikit. Najis tidak ada yang dimaafkan terkecuali sedikit minad dami wal qaihi, daripada darah dan nanah. Nah, itu darah yang sedikit daripada darah dan nanah itu yang sedikit dimaafkan, tapi perhatian, dimaafkan di sini pada ketika melaksanakan sholat, dan dimaafkannya hanyalah pada pakaian dan badan. Adapun pada tempat, pada sejadah, pada air, darah setetes, darah yang sedikit itu tidak dimaafkan pada selain masalah sholat. Yang dimaafkan hanyalah pada masalah sholat, yang mana pada pakaian yang dihajatkan di dalam sholat dan badan, itu saja. Andai kita bawa pulpen itu tidak dihajatkan dalam salat, kita bawa pulpennya itu ada darah yang sedikit atau terkena najis yang darah sedikit tadi, maka itu tidak dimaafkan karena pulpen tidak dihajatkan di dalam salat. Maka orang yang apik tuh kadang-kadang kalau dia sebelum salat dompetnya disimpannya, karena takut dompet itu kan entah siapa-siapa yang memegangnya, mungkin tukang ikan atau lain sebagainya, tukang ayam kan ada uang, mungkin dia khawatir, maka diletakkannya. Nah, kemudian lagi wa mala nafasalahu sailun, dan binatang yang tidak ada darah mengalir baginya.
Binatang yang tidak ada darah mengalir baginya, serangga binatang kecil, itu juga dimaafkan. Idza waqa fil ina, apabila jatuh itu binatang ke dalam wadah yang ada airnya, wa mata fihi, lalu matilah dia di dalam air itu, fa innahu maka malaisalahu mala nafasalahu sailatun, kembalinya la yunajjisuhu, tidaklah menajisi dia akan air. Nah, jadi semut masuk ke dalam air teh kita, mati di dalam air teh itu, maka itu tidak membuat najis selama airnya tidak berubah rasanya. Nah, itu tidak menajisi. Termasuk binatang yang tidak darah mengalir baginya itu cicak. Cicak itu tidak darah mengalir juga. Jadi kalau cicak itu masih jatuh ke minyak, tidak berubah rasa dan baunya, masih boleh aja kita gunakan kalau purun. Ya, amun rasa hanggan ya masing-masing aja, rasa jijik masing-masing. Yang ianya boleh gitu, maksudnya dimaafkan. Ini pada masalah maka apa minuman, kalau masuknya sendiri dan tidak sengaja. Ingat, kalau darah dan nanah tadi dimaafkan pada masalah sholat, tidak pada masalah makanan. Kemudian kalau bangkai yang tidak darah mengalir baginya dimaafkan pada masalah makanan dan minuman, tidak dimaafkan pada masalah sholat. Itu bedanya. Jadi bangkai nyamuk untuk masalah sholat tidak dimaafkan. Tapi menurut Imam Qafal dimaafkan juga. Imam Qafal. Kemudian wal hayawanu kulluhu tahirun, dan bermula hewan-hewan itu semuanya ialah suci. Maksudnya di waktu hidupnya, semua hewan itu di waktu hidupnya suci. Cicak, sapi, kambing, apalagi tikus, buaya, itu semuanya suci kalau hidupnya, illal kalba wal khindira, terkecuali anjing dan babi. Kalau anjing dan babi hidupnya pun sudah najis. Wa ma tawallada minhuma, dan sesuatu yang terlahir daripada anjing dan babi, au min ahadihima, atau salah satu daripada anjing dan babi. Seperti saya bilang kemarin, anjing kawin dengan kambing maka anaknya anak anjing. Anjing kawin dengan manusia maka anaknya anak anjing, walaupun bentuknya seperti manusia, maka najis dia. Wal maitatu, kemudian wal maitatu kulluhu najasatun, dan bermula bangkai semuanya ialah najis. Bangkai itu kemarin udah kita kasih kan ialah binatang yang mati tidak sesuai dengan syariat Islam. Kamu bangkai itu ialah binatang sesuai dengan syariat Islam. Binatang yang tak dapat dimakan kita sembelih, tidak sesuai syariat Islam. Atau binatang yang dapat dimakan tapi mati tidak disembelih, tidak sesuai syariat Islam, maka itu adalah bangkai. Bangkai itu semuanya najis, sampai bangkai nyamuk, bangkai semut, bangkai cicak, bangkai kutu, bangkai pempijit, itu najis. Illas samaka wal jarada wal adamiyah, terkecuali bangkai ikan, belalang, dan anak Adam. Ikan tak perlu disembelih, belalang tak perlu disembelih, anak Adam tak perlu disembelih. Anak Adam maka itu semuanya suci saja. Wa yughsalu min sa'irin najasati marratan, dan dibasuh daripada sekalian najis itu marratan, satu kali. Kalau najisnya sudah hilang, tinggal najis hukmiyah aja lagi, maka cukup disiram satu kali, itu sudah cukup untuk menghilangkan najis tadi. Cukup satu kali saja siraman sudah cukup untuk menghilangkan najis tadi. Apabila najis barangnya udah hilang, tinggal hukmiyahnya saja. Ta'ati alaih, tapi syaratnya yang mendatang air atas najis. Syaratnya air yang mendatangi, bukan air yang didatangi. Kalau air yang didatangi, maka airnya jadi bukan najis. Saya ambil contoh. Tangan kita bekas memencet nyamuk, ada darahnya nyamuk, itu berarti najis lah. Berarti najislah kita itu. Berarti najislah tangan kita itu. Nah, tangan kita itu yang najis. Kalau kita masukin kepada dalam mangkuk yang ada airnya, maka tangan kita tidak suci. Air yang di dalam mangkuk menjadi benar najis, karena najis yang mendatangi air. Tapi andai air yang semangkuk itu kita ambil lalu kita siramkan ke tangan kita yang kena najis tadi, maka tangan kita menjadi suci. Air yang kita siramkan itu, yang kena tangan kita yang bekas najis hukmiyah tadi, menjadi air yang mustakmal. Jadi beda. Jadi air yang mendatangi bukan air yang didatangi. Kita punya baju kita kena najisnya najis hukmiyah. Kalau baju itu kita masukin ke dalam ember yang ada airnya,
maka baju kita tidak suci dan air yang dalam ember itu menjadi air yang mutanajis. Tapi kalau baju kita masukin ke dalam ember, kemudian kita masukin air ke dalam ember itu, maka airnya menjadi air yang mustakmal, baju kita menjadi baju yang suci. Jadi air yang mendatangi ta'ti, yang mendatangi oleh air, alaihi atasnya. Wa salah satu abdalu idza takhallalat wa salah satu abdalu, dan 3 kali membasuh itu lebih abdal. Wa salah satu dan 3 kali membasuh itu abdalu lebih abdal. Wa idza takhallalatil khumratu binafsiha, apabila berubah oleh khamar menjadi cuka, takhallalat menjadi cuka al khamratu oleh khamar binafsiha dengan sendirinya, tanpa diobatin, tahurat maka menjadi suci. Khamar itu kalau orang Arab dulu bikin khamar itu ialah air anggur. Anggur itu diperas, diambil airnya, didiamkan, difermentasi, maka dia akan menjadi khamar. Kelamaan khamar itu dia akan berubah menjadi cuka. Nah, apabila dia berubah dengan sendirinya, maka dia akan menjadi suci. Itu suci dengan sebab berubah. Wa idza takhallalat bi tuhri syai'in fiha lam yathur, apabila khamar itu berubah menjadi cuka dengan sebab dikasih obat diletakkan kepadanya, maka tidaklah suci. Kemudian yang berikutnya pastolah ya pastolah wa yakhruju minal fajri salah satu ilahir wallahu alam bisawab. Ini masalah haid. Nah, setelah dia akan datang biar sekalian saja. Wallahu alam bisawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh. Ada yang mau tanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.